Alhamdulillah Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali thumma salatullahi ma'as-salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadil hadi binadhalali wa afdali sahbi wa khairi ali wal ma'asih fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-'amilin wa jami' sadatina al-'alamin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa ashabina salihin khususan ila Imam Ahmad bin Husain al-Asbahani sahib matnil ghayah wa taqrib wa Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi asy-Syafi'i sahib Fathil Qarib al-Mujib wa Syekh Ibrahim al-Bayjuri sahib Hasyiyati anna Allah yatarashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi an-niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhakkura wat-tadhkira wat-tadhkira wan-naf'a wan-naf'a wal-intifa'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-ifadata wal-istifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah mushola Darussalam Cipta Mulya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya kajian kita adalah kitab Fiqh Fathul Qarib al-Mujib karya Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazi asy-Syafi'i, yang pada malam hari ini kita masuk pada fasal baru, tapi fasal kita meloncat jadi yang kita bahas langsung tayamum. Karena al-masah al-khuffaini mengusap dengan dua sepatu khuf, namun jarang sih nggak ada sepatu khuf terlebih. Jadi kalau kita bahas mungkin kurang. Ya, kalau kan pondok santai dipakai nggak dipakai tetap dikaji. Kalau kita di masyarakat yang mana yang penting. Nah, pasalnya dilonjati lagi langsung bab tayamum, halamannya 76 insyaallah. Ini halaman 76. Ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan wonten kitab Fathul Qarib al-Mujib faslun, satu fasal fit tayamumi, di dalam menjelaskan tentang tayamum.
Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di dalam sebagian naskah matan kitabnya berarti Matnul Ghayah wa Taqrib, itu sebagian kitab matan naskah Matnul Ghayah wa Taqrib itu taqdimu hadzal fasli, mendahulukan fasal ini yaitu tentang tayamum, alal ladzi qablahu, dibandingkan fasal yang sebelumnya yaitu al-masah alal khuffaini, mengusap dua sepatu khuf. Jadi memang pada sebagian kitab matan itu yang dibahas tentang tayamum dulu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada catatan kami kutipkan wonten kitab Hasyiah Bajuri. Ada catatannya kan? Setelah pengarang kitab Fathul Qarib Al-Mujib menjelaskan tentang macam-macamnya bersuci, dimulai dari yang pertama adalah berwudu, kemudian dilanjutkan dengan mandi besar, maka tibalah kemudian menjelaskan tentang macam bersuci yang ketiga, yaitu tayamum. Sebab tayamum ini bisa jadi menjadi pengganti wudu atau mengganti mandi besar. Itu menggunakan tayamum. Kenapa dibahas setelah wudu dan setelah mandi besar? Intensitas orang melakukan tayamum itu tidak sesering orang melakukan wudu dan mandi besar. Wudu, mandi besar kan sering dilakukan. Malah jenengan cocok bendino ya ini. Nah, sedangkan tayamum itu karena bisa jadi karena tidak ada air. Itu kalau musafir ya. Rupanya hari-hari ini kan kalau tinggalin jenengan belibet mono kita mulia, gak tahu bicara musafir pergi jauh. Ya. Nah, jadi jangan, kalau toh sakit, alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kita. Amin. Dan terus insya Allah ya, jangan sampai kemudian boten saged menggunakan air kula kanthi tayamum, lek saged boten harus boten ya, lek saged pakai air terus boten mawon sudah ya. Nawa itu kula liati nama Novokeo lorong tak menang loh. Terus gak usah wis ya, tapi kalau harus ya boten lho yang. Nah, sedangkan firman Allah yang berkaitan dengan tayamum ini adalah Al-Quran, suratnya An-Nisa ayatnya 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Al-ayat. Wa in kuntum, dan apabila kalian, Anda sekalian, kondisinya adalah marḍā, orang-orang yang sakit. Marḍā itu jamak taksir dari maridun ya, sakit jamaknya marḍā, jamak taksir. Wa in kuntum marḍā, sedangkan apabila kalian ini marḍā dalam kondisi sakit, aw 'alā safarin, atau dalam kondisi bepergian, aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti, atau salah satu di antara kalian ini datang dari buang hajat, aw lamastumun nisaa,
atau kemudian kalian bersentuhan dengan perempuan yang lain, berarti batal wudu. Falam tajidu ma'an, selanjutnya kalian tidak mendapati air, boleh tadi pun boten ketemu, fatayammamu, maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Sedangkan bentuknya tayamum prakteknya famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah-wajah kalian, wa aidikum, dan tangan-tangan kalian. Jadi tayamumnya itu, bahasa tayamum pengganti wudu dan pengganti mandi besar, sebatas mengusap wajah dan tangan, semuanya gitu, tidak lebih daripada itu. Nah, nanti di dalam fikih dipanjangkan, wa in kuntum marudha, sedangkan apabila kalian sakit bagaimana yang boleh tayamum? Nanti ada ungkapan fikihnya. Ya. Sakit yang kemudian kalau panjenengan menggunakan air, itu menurut dokter, menurut medis, keselamatan Anda tidak bisa dijamin. Atau kalau menggunakan air, tambah parah ini. Atau kalau menggunakan air, sembuhnya lama sekali. Nah, itu berarti Anda harus tayamum. Kemudian, atau Anda kondisinya bepergian sehingga faktul ma, tidak ada air, sudah mencari air enggak ada, itu nanti tayamum, nanti akan disebutkan dalam fikihnya. Maka fikihnya itu penting sebab menjelaskan dan kemudian sifat ayat yang sifatnya umum kata saya tadi. Atau kalian itu kemudian datang dari buang hajat, dari batal wudu, ya enggak menemukan air, ya tayamum. Atau bersentuhan dengan wanita tidak mendapati air, berarti batal wudu, ya tayamum. Dengan tayamum yaitu sa'idan thayyiban, ya debunya yang suci, mensucikan, artinya debunya suci. Sedangkan bentuknya tayamumnya mengusap wajah dan tangan. Dengan berbagai macam kekurangan itu, innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah, keberadaan Allah itu maha pemaaf dan maha mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Nah, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan perlu kemudian panjenengan ketahui, yang namanya tayamum ini adalah merupakan cara bersuci yang merupakan kekhususan yang hanya ada, saya tambahkan, hanya ada pada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umat-umat yang terdahulu boten wonten tayamum iki. Kados Bani Israil iku boten wonten tayamum. Lah terus ya menggunakan air. Nah, kalau nggak ada air, ya wis gak ibadah sampai ketemu air. Kan repot tadi. Pokoknya jadi Bani Israil itu banyak repotnya. Tidak boleh sholat ibadah kecuali di makbad, tempat ibadahnya mereka. Ya, kalau bukan di makbad, di tempat ibadah, nggak sah. Sedangkan kita dimanapun saja, pokoknya syarat pun terpenuhi, suci, selesai. Bani Israil, waduh, buat saya. Kemudian kalau kemudian bajunya kemudian kena najis, ya, kalau bajunya kena najis itu buatan saged dicuci. Lah terus ya kok dibolongi. Lutak kan bekam ini bolong kabeh dia bolong. Ya. Nah, artinya apa? Jenengan syukur lagi. Wong cipta mulya slamet kok gak dadi Bani Israil. Lek jenengan dados Bani Israil entek pun jenengan gak iso apa-apa. Lambi bolong kabeh iki. Karena nggak bisa dicuci, itu nggak bisa dengan
disucikan dengan air yang keluar lebih pokoknya boleh saja. Dan itu semuanya tercatat dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah. Abu ya Sayyid Muhammad Amr bin Malik Al-Hasani cerita seperti itu. Ya. Sedangkan Pulau Panjenengan tidak ada air saged tayamum. Maka Kanjeng Nabi dengan ketika itu mengatakan dengan menunjukkan bumi wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha aiturabuha tahura. Dijadikan untukku bumi, tanah yang aku pijak ini sebagai masjid lughatan, tempat sholat. Jadi masjid secara makna bahasa artinya bisa digunakan rukuk, sujud, digunakan sholat dengan syarat rukun terpenuhi, sah dimanapun bumi Allah ini sah kita bangun. Sedangkan tanahnya, ya, turbah atau turabnya tanahnya ini tahuran, suci mensucikan, bisa digunakan untuk tayamum. Yang ini tidak terjadi pada kelompok Bani Israel. Ya memang Bani Israel punya kelebihan yang lain. Usianya minim 1000 tahun, 2000 tahun. Umpamanya ibu-ibu usianya 2000 tahun, entek pun luar biasa itu, panjang usianya. Jenengan ada bapak-bapak atau ibu-ibu usianya 100 tahun saja sudah ya kok dilihat. Kalau kanan kiri kocok pun berangkat kabeh ini. Ya, kalau sinang telur, kalau sinang sampung, ya, pun berangkat kabeh pada mekelan pulau dilihat. Ada omongan kadang-kadang nggak nyambung. Ya, berarti omongan sampai anak ini gak nyambung. Kemarin kalian untung. Ya, di kayak HP yang putu ini bolak-balik digoroin, bolak dikunci ya. Jadi serba harus kayak ya. Jadi itu boleh dengan minta usia panjang, boleh visi hadin wa afiyah. Mungkin Bapak Ibu stanten panjang usia dalam sehat wal afiat, panjang usia fi taatillah wa rasulih, tetap taat, tetap ibadah, saged datang musala, saged ibadah, saged ngaji, tahlil macam-macam. Allahumma amin. Ya. Kemudian dalam ungkapan kitab Fathul Qorib Al-Mujib selanjutnya, wa tayammum, ibu kata tayammum itu lughatan menurut arti bahasa adalah al-qasdu, menyengaja. Tayammum menurut arti bahasa itu adalah al-qasdu, menyengaja. Wa syar'an, sedangkan tayammum menurut arti syariat, tayammum menurut arti istilah, isalu turabin tahurin, isalu menyampaikan turabin tahurin, debu yang mensucikan, lil wajhi, untuk wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, badalan, sebagai ganti, an wudu'in, dari wudu, au huslin, atau mandi besar, au husli udwin, atau husli udwin, atau membasuh satu anggota yang tidak bisa terbasuh, baik ketika mandi besar maupun ketika wudu, bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat secara khusus. Jadi bahasa tayammum itu menurut fikihnya menyampaikan debu, debunya sudah ada, disampaikan debu itu pada wajah dan tangan kita, tangan pun sampai sikut. Dan dalam proses tayammum itu nggak ada ungkapan taslis, meniga-kalikan usapan, boten-boten.
Ya napa sekali sekali, karena ini sifatnya darurat ya. Begitu ngambil kemudian begini langsung diusapkan sekali usap. Lek gak rata usap, diusahakan rata pokoknya. Kalau sudah diusahakan rata kok kemudian si gak rata, sudah makmur. Tidak ada 2 kali, 3 kali. Boten-boten kemudian bolak-balik boten. Kayak bolak-balik itu sangat kayak mau pukulan. Jadi sekali tayang set. Untuk tangan pun juga sekali nanti ada tata cara. Nah, dilakukan tayamum ini sebagai badalan ganti ketika orang tersebut tidak bisa berwudu dengan berbagai macam alasan, karena sakit gak boleh menyentuh air, karena kemudian tidak ada air, ya, kemudian karena kemudian ketika mandi tidak boleh mudah tersentuh air badannya. Walhasil dengan berbagai macam alasan ini sebagai pengganti wudhu, pengganti mandi besar, pengganti membasuh sebagian anggota badan, baik wudhu atau badan biasa ketika mandi besar. Nah, selanjutnya wonten kitab Fathul Bari itu wa syaraitu tayammumi mubtada khamsatu asya'a khabar. Wa syaraitu tayammumi, sedangkan syarat-syarat tayammum khabarnya khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Syarat-syarat tayammum khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni, dan di dalam sebagian naskah matan bukan menggunakan bahasa khamsatu asya, tapi menggunakan redaksi khamsu khisalin, 5 perkara. Intinya syarat-syarat tayamum itu ada 5. Nah, 5 itu apa saja? Niki terkitab Fathul Bari disebutkan. Ahaduha, yang pertama, 5 syarat keabsahan tayamum itu. Yang pertama, wujudul udhri, adanya udzur, bisafarin, dengan sebab bepergian jauh, au maradin, atau karena sakit. Nah ini. Jadi karena sesuai dengan bunyi ayat yang sudah kita bacakan tadi, wa in kuntum marḍā, nah itu sakit, aw ala safarin, nah itu karena bepergian jauh. Nah, jadi syarat keabsahan tayamum itu wujudul udhri, adanya udzur, ya, adanya sesuatu yang menyulitkan kita tidak bisa pakai air. Bisa panen sebab bepergian, berarti tidak ada air. Au maradin, atau karena sakit yang menurut medis dokter tidak boleh dia menggunakan air sebab keselamatannya tidak ada yang bisa menjamin. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya membuat catatan, catatan pula dalam menghitung sebab-sebab tayamum ini, ya. Pengarang kitab Fathul Qarib Al-Mujib hanya memasukkan sebab ini 1 dari 5 syarat dibolehkan tayamum, yaitu sebab safar, bepergian, atau sebab marad, sebab sakit, ya. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan sebab-sebab tayamum itu sebatas, ya, sebatas 3. Atau kemudian ada orang yang kemudian Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan, ya, asbabut tayamum, sebab-sebab tayamum itu bukan 1, bukan 3, tapi sampai 7. Ya, wonten kita Bapak Ibu ya, Kudu Nafis ada catatannya itu.
Ya, nah yang 7 itu apa? Dalam bentuk ya nadoman ya dikatakan ya sa'ili asbaba hilli tayammumin ya sab'atun bisima'iha tartahu. Jadi sebabnya tayamum yang 7 kalau di sini cuma 2. Ulama kemudian yang lain mengumpulkan sampai 7. Fakdun, memang tidak ada air. Ini karena safar tadi. Yang kedua, wa khaufun, takut menggunakan air sebab ada kesulitan tertentu. Mungkin tidak boleh dokter karena sakit. Ya. Atau khaufun, ketakutan ini bisa jadi kan. Air itu ada, bisa dilihat. Kalau kemudian kita ke sana mengambil air wudhu mandi tidak ada masalah bisa. Tetapi rupanya tidak mudah ke sana. Kenapa? Di danau yang biasa kita ambil itu rupanya ada katakanlah macan, binatang buas yang rupanya binatang buas itu pun koso telung dino. Jadi kita tiang itu nomor lebih kita tiang kita mau dia itu langsung wancrat ini. Dia butuh mana? Lah daripada tiga dendeng ambil macan di bawah ya dan menyelamatkan nyawa lebih penting, akhirnya gak ngambil air berganti dengan tayamum. Bisa jadi khaufun. Atau bisa jadi dia di satu tempat barangnya, dia punya barang-barang berharga banyak. Kalau dia tinggal ngambil air, khawatir dicuri orang. Nah, itu khaufun juga. Ya, karena hifdzul mal, menjaga harta, bagian daripada hal-hal yang kemudian memang fikih diarahkan ke situ. Wa hajatun, atau butuhnya air untuk minum air. Nanti biasanya dalam kitab Safinatun Najah itu lebih baca. Jadi memang air itu sebenarnya ya kalau kemudian kita gunakan ya kita gunakan wudu, kita gunakan bersuci itu memang bisa. Tapi kita butuh air untuk bertahan hidup untuk kita. Atau untuk hayawanul muhtaram, hewan yang dimuliakan menurut syariat. Bisa kudanya, bisa kemudian kendaraannya, hewan kendaraannya. Ya, itu memang membutuhkan air. Kalau tidak dia mati. Atau orang lain yang dia butuh air kita berikan. Ya, akhirnya kemudian kita tayamum. Nah, itu. Kemudian lagi ya di sini sulitnya menuju tempat adanya air atau maradun karena sakit yang menyusahkan ya syukur ya jahiratun karena ada perban luka sebagai pengganti yang luka ini ya kemudian dilakukan tayamum. Kemudian wajirahu, luka yang terbuka yang tidak boleh terkena air, itu pun juga kemudian dibolehkan kita ganti yang harusnya terkena air, itu kita ganti dengan tayamum. Nanti semuanya akan ada pada waktu itu. Kita bahas pada bahasa. Dan sedangkan umumnya orang kemudian tidak bisa ya menggunakan air itu ya wujudul udhri, dikarenakan udzur, bisa farin serta bepergian jauh, au maradin atau karena sakit. Itu satu. Wafani yang kedua, sebab sahnya tayamum itu dukhulu waktu sholati, masuknya waktu sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, di situ sahnya tayamum. Contoh, ini belum waktunya sholat isya. Panjenengan tayamum untuk sholat isya yang akan kita lakukan nanti nggak sah. Loh, kenapa nggak sah? Belum waktunya isya. Karena belum waktunya masuk waktu sholat isya. Dan kalau belum waktunya, ya
Namanya tayamum kan bersuci darurat dan tidak dikatakan darurat. Ada belum waktunya, Anda nggak wajib isaan sekarang ini. Kenapa? Belum waktunya. Ya siapa tahu sebentar lagi nanti ada air, mungkin hujan, mungkin ada orang yang bawa air, ada rombongan yang datang kemudian bawa air, kita bisa minta, kemungkinan banyak. Kalau sudah masuk waktu isya, wis golek banyu gak ketemu, berarti faktanya nggak ada udzur. Nah disitulah kemudian ya Anda kemudian dibolehkan untuk melakukan tayamum. Maka wonten kitab Fathul Qorib dikatakan fala yasihu, maka tidaklah sah at-tayamum laha untuk sholat qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuknya waktu sholat. Jadi Anda tidak boleh melaksanakan sholat sebelum masuk waktunya dengan menggunakan tayamum. Itu harus masuk waktu sholat dulu. Sebab sebelum datangnya isya bisa jadi ada air. Ya kalau ada air ya kata tayamumnya tadi. Ya ini yang perlu kemudian kita perhatikan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya yang kedua. Wafal itu, sedangkan yang ketiga ya talabul ma'i, yang ketiga ini adalah mencari air. Ba'da dukhulil waqti, setelah mancingnya waktu sholat, setelah masuknya waktu sholat. Jadi syarat keabsahan tayamum masuk, yang pertama memang ada udzur, yang kedua sudah masuk waktu sholat, yang ketiga berusaha untuk thalabul ma'i, mencari air. Ba'da dukhulil waqti, setelah masuknya waktu. Nah, sedangkan kemudian seseorang yang mencari air ini binafsihi, bisa jadi dia sendiri yang melakukannya. Dia mencari air ya di radius tertentu, ukuran tertentu, boleh banyu. Atau pilihannya biman adzina lahu fi talabihi, atau kepada orang yang dia izinkan untuk orang itu untuk mencari air. Kalau mau sih patas banyu nih, monggo jenengan patas. Ya temannya yang kemudian dia diizin untuk mencari, dia jaga barang, teman-temannya yang kemudian jaga, ini monggo boten apa-apa. Ya. Kemudian fayud lagu al-ma'u, fayud lagu maka kemudian ya fayud lagu maka dicarilah al-ma'u, air itu min rahlihi, mungkin air itu ada pada rombongannya atau rahlihi, kendaraannya. Mungkin kendaraannya tadi kemudian dia masih terdapat air di situ di kendaraannya. Kalau kemudian di kendaraannya juga nggak ada, warufqatihi, mungkin di rombongannya dia nggak ada, tapi kemudian teman-temannya masih punya air, dia bisa minta. Yang demikian. Fa in kana munfaridan, maka apabila kemudian dia sendirian, ya bepergian sendirian, nazara hawalaihi, dia bisa melihat hawalaihi, seputarnya, minal jihadil arba'i, dari 4 arah, yang sana, depan, belakang, samping kanan, samping, dia cari air itu. 4 arah itu semua dia cari. In kana bi mustawin minal ardi, apabila keberadaan dia berada di mustawin, tempat yang datar dari bagian bumi, sehingga kalau datar itu kelihatan ada air dan sebagainya. Fa in kana fiha, maka apabila keberadaan buminya tadi itu
irtifa'un wan khifadun, ada yang naik, ada yang turun, pegunungan. Taraddada qadra nadhrihi, dia bolak-balik untuk melihatnya. Siapa tahu gak ketemu yang pertama, dia balik lagi, ada yang ketemu. Di situ ada cekungan air atau tempat air. Walhasil ini nanti mencari yang demikian. Dan mencarinya memang ada hitungannya. Ya, jadi zaman dulu itu sekira orang melemparkan panah kurang lebih 150 meter radiusnya. Dicari nggak ada, ya sudah memang nggak ada. Jangan tayamum saja. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan keterangan yang panjangnya masih nanti ada ungkapan-ungkapan selanjutnya. Waktunya habis, insyaallah. Ya, kita buka pertanyaan. Sinten ingkang bertanya, monggo berkaitan dengan tayamum atau apapun yang akan kita bahas, silakan. Monggo silakan. Waktunya. Monggo Ibu, monggo. Ini bagi lansia, kami itu mau ke kamar mandi vertigo, jadi sampai subuh nggak bisa ke kamar mandi. Itu harusnya tayamum apa lanjut ke kamar mandi kan? Nanti di kamar mandi jatuh. Nggih, sambung. Nggih. Jadi kalau ada orang yang sepuh, lansia, mungkin tadi dulu kesulitan, mungkin dia vertigo, apalah yang demikian itu, kalau dia memaksakan diri nanti jatuh di kamar mandi dan sebagainya, berarti faktanya monoton ini, sakit itu. Air ada air melimpah terjadi, tapi dia tidak bisa menggunakannya sebab dikhawatirkan keselamatan dirinya. Nah terus ya dia tayamum. Ya, kalau memang kemudian ya sebelum tayamum, kalau ada orang lain, ya ada orang lain yang bisa membantu dia untuk berwudu, ya diwudui ya. Makanya di dalam kitab Safinatun Najah itu ada ungkapan al-isti'anatu arba'u khisal. Isti'anah itu minta pertolongan ketika bersuci. Ya, jadi minta pertolongan ketika bersuci itu ada 4 macam. Ada yang hukumnya mubah. Mubah itu contohnya, saya ngomong kepada sahabat kami Mas Yoga, Mas itu banyu itu cedek nanti betul Mas. Ah ya sujud tak untuk ini mau saya pergi. Itu takribul mak, nyedek banyu. Itu hukumnya mubah, boleh. Ada lagi yang khilaful aula. Ya, khilaful aula itu sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau dilakukan ya nggak apa-apa. Orang kemudian besokno, ya karena boten saged duwe kayak timbo, koncone kesokno dia berwudu. Ya. Kalau kemudian yang di timur tengah itu dikerojokno dengan seperti pakai jaket, dia yang berwudu. Kalau memang tidak ada, dia begitu itu khilaful aula. Sebaiknya tidak dilakukan, tapi kalau dilakukan boleh. Ada lagi yang makruh. Makruh ini, ya. Jadi katakanlah yang makruh ini orangnya sehat walafiat. Ya, andai kata berwudu cukup banyu iso, tapi jauh diwudui ya. Ya. Sama enggak apa-apa nganggur tolong aku wudu ono saya tak menengahi. Aku tak niati. Lek wonten tiyang ngeten jenengan jumrah ya. Dalam kitab Nailur Raja dikatakan li'annahu min sifatil mutakabbirin. Ya, niki sifat wong sombong yang demikian. Sama nganggur ada apa-apa, aku tolong wudu ono aku. Ya. Wonten tiyang sing kados kene dengan cancang wonten tidak. Nah, jadi niki hukumnya makruh. Tetapi ada yang wajib minta pertolongan apa?
yaitu ketika kondisi orang itu sakit, dia kemudian ajzin, tidak mampu menggunakan air, mau ke sana nggak ada kemudian daya, ya. Tapi kemudian ada anaknya, ada pembantunya, ada cucunya, ada pun siapapun yang bisa bantu, atau setiap mau sholat ada orang yang kemudian datang kepadanya untuk membutuhi dia, karena dia tidak mampu. Begini boleh, dengan catatan dia orangnya sukarela melakukan, atau pakai ujroh, bayaran pun masih harus tetap dia bayar ketika ujrohul mithli, bayarannya pada bayaran yang sifatnya umum. Aku gelem Mas butuh sampean, tapi sak wuduan 10 itu loh yang wis. Berarti kali 5.000 begini. Ini aku bisa tuh. Kalau dia begitu, ini opo. Aku gelem butuh sampean, tapi sak kebutuhan 500.000, wah 1 juta jadi. Ya berarti setidaknya 1,5 juta. Ya setidaknya nggak usah apa-apa. Nah kalau begitu berarti ini nggak umum. Nah kalau begitu tayamum. Jadi kalau vertigo di rumah itu kok gak sing menolong, kemudian badhe mlaku, ya badhe mlaku kok kangelan, kula kemudian ya posane welu temen iki, ya kula mboten saged teng musala, kondisi kemudian ya tapi dengan saged tayamum ya sudah, sholat dengan tayamum sudah. Memang mau ke sana nggak bisa, ya itu pasti karena khaufun tadi, ketakutan jatuh, bisa nanti pada kondisi terburuk nyawa menjadi taruhannya, ya itu. Jadi kalau sudah sampai seperti itu, ya nomor saya mungkin nggak menopang. Makanya kalau jadi kalau kemudian dikondisikan, kalau sudah tahu penyakitnya seperti itu, ya dia kudu siap debu buat wedi, ya. Jadi makanya debu wedi melur nih. Jadi kemudian itu pakainya debu, dan debunya kalau ngambil di jendela, kemudian pokoknya barangnya ngeres ngoten itu debu adanya sudah boleh, ya. Jadi memang kalau dia punya penyakit seperti itu, ya idealnya disiapkan dulu, ya. Tetapi kalau ada karib kerabatnya masih ada, diwudui mawon, ya diwudui saja, berwudu dengan semampunya dia, ya. Jadi dengan diwudui bisa kok, ya. Orang itu diwudui dengan singkat, oleh wajib bentok, pokoknya udah sah, sakit yang demikian itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu melaku, ya melaku termusola wabot, boten kuat, liyan mawon. Ya, tapi kalau melaku bayar arisan cukup pak kalau ya inolah itu jadi. Oke, wonten malih sinten? Nggih, sami-sami. Monggo Mas yang belakang. Apakah sisa debu yang harus dipakai tayamum itu bisa dipakai lagi? Nggih, pertanyaannya bagus. Di dalam fikih kita ada bahasa mustakmal. Alat yang bersuci itu sudah dipakai suci. Contohnya air, ada al-ma'ul mustakmal. Ya, al-ma'ul mustakmal itu ada. Ya, air mustakmal. Airnya suci, tapi tidak bisa digunakan bersuci lagi. Apa? Air yang baru saja digunakan wudhu, yang netes-netes pada baju kita, bagian badan kita, itu suci baru, tapi mustakmal tidak bisa digunakan bersuci lagi. Termasuk debu. Debu sudah kita gunakan untuk tayamum, nah itu debunya dikatakan apa itu? At-turabul mustakmal, debu yang mustakmal. Debu mustakmal itu suci ya, tapi tidak bisa digunakan bersuci lagi. Jadi kalau pengen sudah pegang debu itu, sudah dipegang, sudah digunakan, jangan gunakan lagi.
ya cari debu yang lain. Ya, penanya lagi, Mas Syafi'i, apa? Kalau saya mempunyai posisi ada di rumah sakit, apakah sedang sakit? Iya. Sakit kan pakai infus. Iya. Walhasil begini Mas, kalau orang itu kemudian bisa tayamum, bisa nggak tayamum, bisa nggak berwudu, betul sakit kondisinya begini wudu. Nah kalau gitu, kalau nggak bisa berwudu tayamum rupanya ya betul sakit, karena kanan kiri semua pakai infus, berarti nggak bisa, betul sakit. Kalau ketika dikatakan memang sudah tayamum pun juga tidak bisa, berarti dia seperti orang yang kehilangan air dan seperti orang yang kehilangan debu. Bahasa fikihnya faqidut tahur ini orang yang kehilangan dua alat bersuci. Nah, kalau faqidut tahur ini kehilangan dua alat bersuci ini, maka sholatnya lihormatil waktu, hormat waktu sama puni Mas. Saya nggak bisa sholat sempurna Ustaz karena ada infus ini ya, bisanya sudah bisanya sampai. Nanti kalau sudah sembuh ya segera kemudian diqodoi lagi. Dan begini ini meninggalkan sudah sholat wajib sekalipun dia hormatil waktu. Tapi kalau sudah sembuh diiadah atau diqodoi sholatnya ya dalam kondisi sakit. Kalau begini Ustaz, kalau kemudian toh harus mengulangi sholat lagi ketika sembuh, ya nanti aja sudah sholatnya. Wis gak usah sholat sih, nanti kalau sudah sembuh baru sholat. Sing jamin umur sama kemudian sampai sembuh itu sopo? Ya ada. Berarti kalau sampai sembuh seminggu lagi nggak ada jaminan. Loh kalau nggak ada jaminan sholat aja supaya Anda tidak dikatakan tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Sekali meninggalkan sholat minal kabair, dosa gede. Jangan nanti sudah sakit tinggalkan sholat, jangan. Wong kondisi orang terdampar saja, kapal pecah di tengah lautan dia hanya pakai papan. Begitu datang waktu sholat kok dihormati waktu dengan papan yang dia sampai kemudian menunggu tim SAR, ya tim SAR menunggu tim sarungan, ya, ya menunggu tim SAR itu, ya dia kemudian ya jadi sholat semampunya sudah sambil menunggu pertolongan itu. Ya rukuknya begini, sujudnya gini, jadi menem sujud ya lu tambah kemudian 12 kaisar ya semampunya sudah. Sampai kemudian dia ini kemudian ya sampai pertolongan datang dia ulangi sholatnya. Supaya apa? Andai kemudian nyawa kemudian harus terambil pada situasi kondisi itu, kita tidak tarikus sholat atau tarikus sholat meninggalkan sholat. Saya sholat ya Allah dengan kondisi yang seperti ini, ya saya tetap rukuk sujud sebisa saya, ya begitu. Begitu nanti kondisi kemudian sehat kembali pada kondisi normal, diulangi sholat-sholatnya itu nanti. Dan ini tidak dosa, karena apa? Sudah dihormati waktu tadi. Begitu Mas Syafi'i. Ya, Mas Imam, monggo. Bagaimana cara mengingatkan khotib ketika lupa membaca salat? Bagaimana cara mengingatkan sang khotib ketika Mas? Lupa membaca salat. Oh, lupa membaca salat. Ya. Kalau kemudian panjenengan yakin memang khotibnya kemudian lupa baca sholawat, ya kalau panjenengan tidak jauh daripada khotibnya, ya didatangi. Kanonnya ada caranya.
didatangi kemudian ngapunten sholawatnya tadi belum dibaca. Wah kok kayak rame, ya resiko daripada sholat Jumatnya. Makanya guru kita bersama Al-Maghfurullah Yai Basri Alwi itu rahimahullah, beliau itu sekalipun sudah hafal, siapa yang buat dengarkan dia Basri itu sangat pandai dan sangat menguasai ini, beliau tetap bawa catatan ya. Dan dia ngomong kepada kita, aku tetap bawa catatan toh. Jenenge wong kadang-kadang nggak lali, tapi saya punya catatan ya. Jadi kalau untuk arkanul khutbah, rukun-rukun, beliau sudah tahu. Setelah itu soal isi itu pengembangan sudah mas. Soal pengembangannya bulat itu nomor berapa? Rukun khutbah ini, ya. Dan kemudian jamaah orang amin ke Banten, amin itu soal lain ceritanya, ya. Tetapi rukun khutbah ini, makanya jenengan ingat, ya, si wonten mungkin jenengan wonten YouTube ya Basri waktu khutbah, mesti betul ya. Sekelas Kiai Syukran Makmun mawon betul dibanding, ya. Itu sekelas Kiai Syukran Makmun, masih ciri kok kosongan. Ya nggak apa-apa kalau ini memang Singapodium, bukan apa-apa. Kalau dia memang penghafal, bukan apa-apa. Tapi kadang-kadang namanya penghafal itu wonten lali ya. Ya kita nggak bisa menyalahkan yang mendengar dan mengingatkan, dan tidak bisa juga menyalahkan khotib, perasaannya sudah. Dan itu pernah terjadi pada pada seseorang kiai, terjadi di Masjid Fathul Huda Bahrain. Di sana ada Abah Haji Zawawi, sesepuhnya Masjid Bahrain itu, teman akrabnya Al-Maghfurullah guru kita Habib Ahmad Al-Idrus, ya. Abah Zawawi mesti di depan dan melihat, mendengarkan orang yang khutbah itu lewat langsung ada. Suatu ketika kiai ini, ustadz ini menyampaikan khutbah, ini bu, sholawati lalu, langsung ada kajian tadi. Tak sholawati lali sama ulali, langsung begitu dia ngomong. Lah merasa sudah sampun pak, durung pak, sampun. Jangan masih tinggal hilang. Itu terjadi di tempat begitu tuh. Sampun apa? Durung sama sampun. Lah seharusnya kudu ono sing ngalih ya, lah itu yang sepuh dari Haji Zawawi. Memang sesepuhnya situ ditokohkan. Bagi ustaz ya seharusnya ya mungkin lupa be. Sajane tak saobi diulangi langsung wis, jadi selesai begitu. Sampun Pak, durung sampun durung. Kok wis diulangi ngono ta selesai daripada debat itu. Nah, itu juga pernah terjadi. Ya. Ada lagi pernah terjadi di Masjid Gadang. Saya nggak menyebutkan masjidnya, pokoknya badan Gadang. Ya, itu. Khotib utama nggak datang. Akhirnya badal khotib ya bagian dari ketakmilan masjid. Rupanya nih namanya orang didadak ya. Akhirnya kemudian tapi dia siap, rupanya yang siap itu khutbah pertama atau khutbah kedua lali itu. Catatannya sudah selesai ya. Kemudian khutbah kedua itu digolek-golek nggak ketemu ya. Sambil menang khutbah kedua ini sholawatnya bilang sholawat ketemu ya benar ya selama ada pengimaman bolongan ya nggak mungkin buku khutbah setahun belas belum ada sampai imamnya di sini tuh ya itu kok kalau ini sampai bilali sholawat lagi 2 kali 3 kali terus mulai lagi terus baca 2 kali sampai 5 kali sholawat. Akhirnya kemudian bilangnya ngada komat langsung lagi. Akhirnya geger aja malu, kok komat? Karena ini khutbah ini. Ya, terus ya apa lagi buatan sah, tapi yang bisa ditanya ya Allah, buatan ditanya ngoten itu mau. Ya, nah ngoten itu standar harus disiapkan.
bisa jadi khotib utama undur sajane pun berangkat, ya sajane pun berangkat, tapi kemudian bisa jadi di jalan ada sesuatu yang kemudian ya dia kemudian ya terjadi, ya sampai kemudian ini contohnya ini, ya ada seorang khotib dia berangkat, ya berangkat itu sudah ya agak mepet waktunya. Di tengah perjalanan tasnya biasa isi buku khutbah lugur ini. Biasa itu apa ini lugur. Dia cari lagi kan, dikira aku goleki saat kenapa nanti saya langsung meninggal. Dia berharap nanti begitu. Rupanya Bilal lagi pun siap. Akhirnya saya itu sudah khutbah jelek, kalau sampai langsung ngadek deh, langsung ngambil itu. Ya kemarin ini, ya jadi dia lebih Bilal di Huawei, batal khutbah dipijat. Ya ada kejadian seperti itu. Memang idealnya disiapkan. Ya saja ini pun khutbah berusaha, kadang-kadang ada yang tidak. Pokoknya ojo keliru nggawa sing paling atas. Wae khutbah keliru nggawa khutbah nikah. Itu apa ya? Keliru nyaut. Ojo sampai keliru nyaut dari. Nah, masih mau lagi apa? Contohnya. Kalau jaraknya jauh. Kalau jaraknya jauh, ya tetap diusahakan diingatkan. Kalau memang sudah nggak bisa, Mas, jenengan waktu Jumatan ya ada sholat zuhur, ya loh terus yang lain kan nggak tahu, itu urusan yang lain. Sama nggak bisa meyakinkan yang lain, perasaan yang wis Mas sama lain sing ngantuk kan bisa jadi kalau sampai bukan, karena sudah begitu ya sama saja yakin bisa upaya. Ya kalau apa itu kalau sudah begitu sama nggak bisa meyakinkan yang lain, ya sama diikuti sholatnya karena Anda di situ. Setelah itu jangan i'adah dulu, sholat dulu. Begitu. Wonten malih kasih tahu boleh. Misalkan udah tayamum Ustaz, terus sholat di tengah-tengah sholat tiba-tiba hujan. Ya. Kalau beliau tanya ini, tadi sholatnya diawali dengan tayamum, di tengah-tengah sholat kemudian tiba-tiba hujan. Kalau di tempat yang biasanya memang nggak ada air, kebetulan ada dan itu di dalam sholat, gak efek Mas, tetap sholatnya dilanjutkan sampai selesai. Tetapi kalau kemudian atau sudah selesai sholat hujan deras di tempat yang biasanya memang nggak ada, kebetulan hujan deras, padahal di sini nggak pernah. Nah begitu itu sholat Anda pun sah, menggugurkan kewajiban, nggak harus mengulang. Tetapi kalau di suatu tempat yang biasanya ada, kebetulan nggak ada, kok tahu-tahu hujan deras, belum sholat, ya batal tayamumnya. Tengah-tengah sholat, ya batal. Nah, harus diulangi lagi. Dengan cara wudhu dulu, baru sholat. Lalu ada lagi cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana bil khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billah.
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين